Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Dan kali ini aku mau masak menu simple lagi, yang bahan dasarnya itu terbuat dari kentang. Jadi jangan lupa ya untuk tekan subscribe dulu biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi dan juga like dan komennya teman-teman. Aku menerima sekali untuk kritikan ataupun masukan teman-teman untuk perkembangan channel aku. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku sudah siapkan setengah kilogram kentang teman-teman. Ini tuh harganya di 10 ribuan ya untuk setengah kilonya. Kurang lebih ada di 6 buah. Nah, di sini tuh aku mau kupas kulit terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalnya punya pengupas buah bisa dipakai ya kayak aku. Kalau misalkan nggak punya juga boleh juga pakai pisau. Nah, di sini tuh aku pakai pengupas buah juga agak kesulitan ya karena aku biasanya tuh pakai pisau. Nah, di sini tuh alhamdulillah ya untuk kentangnya sudah hampir selesai. Semuanya aku kupas kulitnya. Dan di sini juga aku sudah siapkan baskom yang berisi air. Untuk nantinya aku bakalan potong-potong dan setelah dipotong-potong tuh dimasukkan ke dalam baskom ini teman-teman. Jadi kayak direndam gitu loh kentangnya. Kalau misalnya teman-teman punya pengupas pemotong gitu ya, pemotong kayak buat buah atau sayuran, itu boleh banget dipakai ya teman-teman. Di sini karena aku tuh memang nggak punya ya, jadi aku pakai pisau bener-bener manual. Dan untuk motongnya juga ini tuh harus yang setipis mungkin ya, karena sebelum membuat kentang Mustafa kali ini aku tuh pernah mendapat komentar ataupun saran dari teman-teman kalau kentangnya itu tuh kurang tipis teman-teman ya. Jadi kali ini aku mau masak kentang Mustafanya itu lebih tipis dibandingkan yang sebelumnya. Makanya itu agak lama juga aku motong kentangnya, sekitar di 30 menit aku berdiri. Jadi tuh kalau duduk karena di ruang belakang deket dapur teman-teman karena lampunya mati. Jadi ya aku mau nggak mau tuh harus berdiri di dapur untuk memotong kentang. Jadi subhanallah tuh lumayan juga aku motong sebanyak ini, sekecil-kecil ini tuh berdiri teman-teman. Nah, aku juga pernah punya kayak parutan gitu ya teman-teman. Tapi qadarullahnya tuh patah di bagian tengah. Jadi mungkin karena saking semangatnya marut kali ya, dan aku juga lagi senang-senangnya waktu itu membuat kentang Mustafa. Jadi itu tuh patah teman-teman di bagian tengahnya. Jadi sampai saat ini tuh aku belum nemuin lagi parutan yang cocok buat aku. Karena kan di parutnya tuh bisa kayak gini ya teman-teman, dalam kondisi berbaring. Jadi aku belum bisa nemuin parutan yang tepat buat aku. Atau kalau misalkan teman-teman punya saran untuk parutan yang bagus seperti apa, boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah, di situ tuh aku potong-potong kentangnya tuh langsung aku cumpluk dalam air. Jadi kayak langsung dicuci gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu dicuci ulang lagi. Kalau misalkan mau dicuci ulang lagi juga nggak apa-apa. Nah, di situ tuh udah hampir selesai kentangnya aku potong-potong. Tapi ini tuh aku mau lanjut lagi nanti karena yang ini tuh aku mau langsung goreng aja teman-teman. Biar nggak kelamaan gitu ya. Aku mau selesain motong baru nanti aku goreng. Karena ini kan aku masaknya buat sarapan, dan Pak suami juga kebetulan lagi masuk pagi untuk hal lebih halal di sekolah. Jadi aku tuh masak harus secepat mungkin agar Pak suami itu sarapan di rumah. Dan aku tuh belajar dari pengalaman goreng kentang sebelumnya teman-teman. Di sini tuh aku pakai minyak yang cukup banyak ya. Dan di awal juga tadi sudah aku panaskan juga minyak terlebih dahulu. Jadi agar dia tuh minyaknya panas sempurna. Ini juga aku nggak kecilin ya apinya ya. Jadi pastikan untuk selalu mengecek kentang biar dia tuh nggak ada yang gosong. Nah, jangan salfok di sebelahnya ya teman-teman. Itu tuh aku habis goreng dodol ya teman-teman. Jadi minyaknya aku sekalian pakai untuk menggoreng kentang. Nah, di sini aku lanjut lagi untuk menyelesaikan kentang-kentang yang tadi belum aku potong-potong. Jadi bener-bener ya aku tuh masak biar sekalian satset, biar sekalian semuanya juga selesai goreng, selesai motong-motong juga selesai. Karena ini aku juga belum membuat bumbu halus untuk kentangnya ya teman-teman. Jadi setelah saya menggoreng ini mungkin nanti aku baru menyelesaikan untuk bumbu halusnya. Nah, di sini tuh kentangnya sudah mendapat tekstur yang agak garing ya. Dan jadi sini aku aduk-aduk aja biar dia tuh semuanya garingnya merata.
karena tuh di bagian pinggir kena api terlalu besar, jadi tuh di bagian pinggir kentangnya tuh udah mulai agak yang gosong. Jadi ini tuh kentangnya aku aduk-aduk aja ya teman-teman, biar bagian yang lain tuh nggak gosong, karena menggunakan api yang besar itu tuh ya, kita nggak boleh tinggalin sama sekali, karena kalau tinggal sebentar tuh pasti pada gosong, apalagi kan ini kentangnya tipis-tipis ya, jadi gampang banget lah untuk gosong. Nah sih menggoreng itu pakai api sedang ya, tapi karena ini tuh aku buru-buru biar Pak suami itu sarapan di rumah ya, seperti yang tadi aku bilang di awal, jadinya tuh ini aku masak pakai api besar biar cepet matang juga. Dan menggoreng yang pertama tuh udah selesai, aku lanjut lagi goreng yang kedua, dan yang kedua juga udah mulai selesai, dan terlihat teman-teman ya, di pinggirannya itu tuh udah mulai agak gosong, jadi aku langsung aja mau buru-buru angkat, karena untuk menggoreng kentang ini tuh nggak bisa yang sekali goreng ya teman-teman, karena harus beberapa kali goreng, karena kalau misalnya ditumpuk-tumpuk gitu ya, aku khawatirnya justru malah nggak semuanya tuh garing, jadi kayak pada lembek gitu. Makanya itu sampai aku 4 kali goreng teman-teman, banyak banget ya, karena untuk mendapatkan tekstur garing tuh harus kayak gitu, harus bertahap menggorengnya, jangan yang semuanya digoreng berbarengan gitu, enggak. Kecuali kalau misalkan punya wajan besar kayak wajan yang biasa aku buat goreng nasi, itu boleh banget dipakai, tapi karena kan aku niatnya nanti buat numis aja ya, jadi aku untuk menggoreng tuh pakai wajan yang ini aja. Sambil menggoreng, aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang baru ketemu sama channel ini, salam kenal, selamat datang ya teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dulu biar aku semakin semangat buat videonya. Dan gimana nih kabar teman-teman kali ini, apakah sehat ataukah kurang sehat? Kalau misalkan sehat, alhamdulillah ya teman-teman, subhanallah ya. Belakangan ini juga seperti video-video sebelumnya yang aku sampaikan, cuaca tuh lagi banyak banget perubahan, kadang pagi itu panas sampai siang, kadang sore harinya hujan. Pokoknya cuaca akhir-akhir ini tuh lagi kurang menentu banget. Dan misalnya yang teman-teman kurang sehat, semoga Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Di sini sudah aku siapkan bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, dan juga 4 buah cabai. Jadi biar nggak pedas tuh untuk setengah kilo kentang pakainya 4 buah ya teman-teman. Di sini juga aku sudah siapkan gula merah dan juga asam. Ini tuh opsional ya. Kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga sudah aku siapkan wajan, dan di sini juga aku tuangkan minyak. Dan menggunakan minyaknya juga nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tunggu dulu sampai minyaknya benar-benar panas, baru deh aku masukin bumbu halus yang sudah tadi aku ulek. Jadi untuk bumbu halusnya tuh aku lebih seringnya tuh ngulek ya teman-teman. Ini mohon maaf banget kalau misalkan aku ngomong tuh belepotan ya, karena aku dubbing itu malam hari dalam kondisi yang agak ngantuk, jadi kayaknya ngomong tuh kayak ngambang gitu, kayak khawatir ngelantur gitu loh teman-teman. Maafin ya teman-teman. Nah di sini tuh minyaknya sudah mulai panas, jadi aku masukkan untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Di sini juga aku tuh nanti pada saat menumis ya, aku tidak menggunakan air sama sekali, jadi benar-benar aku menghaluskan bumbu halus yang tadi aja, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Karena di sini aku tuh menggunakan api besar, jadi aku langsung orak-arik aja ya teman-teman, biar dia tuh pinggirannya tuh pada nggak gosong. Nah di sini juga aku tambahkan garam dan juga penyedap. Di sini tuh aku pakainya gula merah ya teman-teman, bukan gula pasir. Dan juga tadi aku sudah tambahkan untuk asamnya. Jadi asamnya itu biar mendapatkan rasa yang ada manis, gurih, dan juga asamnya gitu teman-teman. Kalau misalnya sudah mulai agak kering bumbunya ya teman-teman, teman-teman bisa matikan api kompornya dan tinggal diaduk-aduk aja ya sampai dia benar-benar dingin. Karena tips selanjutnya kalau misalnya untuk masak kentang Mustafa, selain kentangnya yang garing, itu adalah saat mengaduk bumbu dengan kentangnya. Jadi nunggu adem dulu bumbunya, baru deh kita aduk-aduk bersama dengan kentang. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh aku masak pagi hari dan suaranya tuh masih agak renyah ya, agak renyah, bukan berarti renyah.
Aku juga pernah kayaknya searching gitu di YouTube, kalau misalnya mendapatkan kentang yang renyah tuh mereka pakai kayak kapur gitu lah teman-teman. Cuman aku tuh pernah masak pakai kapur yang kayak gitu, pada saat goreng kentangnya tuh malah jadi aneh banget gitu rasanya, jadi kayak kurang sesuai dengan selera aku dan juga Pak suami. Makanya akhirnya tuh aku putuskan ya udahlah kayak gini aja masaknya. Dan setelah masak, setelah anak-anak juga udah selesai mandi, sarapan, Pak suami juga berangkat kerja. Nah, di sini tuh aku mau lanjut lagi untuk aktivitas di rumah. Ya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya ya, teman-teman. Di sini tuh aku nyapu, di belakang sih udah aku sapu, cuma karena lampunya mati ya, teman-teman. Jadi aku nggak shoot ya. Aku nggak tahu tuh matinya karena apa. Tapi karena kemarin tuh mengingat setelah angin gitu ya, hujan angin, itu tuh lampu di belakang deket dapur tuh mati, jadi kayaknya tuh terkena air gitu lah teman-teman. Jadi tuh bisa 2 bulan atau sebulan sekali ganti kalau pada saat hujan seperti itu, karena kan merembes ya karena kabelnya. Nah, di sini makanya aku lanjut aja shoot untuk di bagian depan aja ya, di bagian belakang tuh aku nggak shoot karena memang lagi berantakan juga, belum aku rapikan. Dan di sini juga aku mau lanjut lagi untuk sapu di area komputer, meja komputer ya teman-teman. Di sini tuh udah lumayan banyak barang juga ya, ada sendal aku, ada bola dan juga kaleng untuk menaruh obat nyamuk. Jadi aku tuh akhir-akhir ini pakai obat nyamuk lagi ya teman-teman, karena kemarin-kemarin tuh aku pakai obat nyamuk yang hit elektrik seingat aku ya, terus aku rubah lagi menjadi yang hit bakar gitu teman-teman, karena kalau pakai yang elektrik tuh sering banget sering banget rusak, bukan copot, sering banget rusak. Jadi aku ganti aja lah ke yang bakar, walaupun ya sebenarnya lebih bagus yang elektrik dibandingkan yang bakar. Nah, di sini sudah selesai aku merapikan spray, sudah aku sapu juga ya teman-teman. Aku mau lanjut lagi untuk sapu lantainya, karena kalau misalkan aku nyapu terus baru nyapuin kasur tuh kayak terbalik 2 kali nyapu gitu lah ya teman-teman ya. Jadi makanya aku putuskan untuk sapu kasur dulu. Nah, baru deh aku langsung sapu lantai di area kasur. Jadi nggak 2 kali nyapu ya teman-teman. Dan aku juga nggak lupa untuk menyapu di area belakang pintu, karena pada setiap kali aku nyapu malam hari ya, aku selalu mengumpulkan di belakang pintu, karena kan aku nggak mungkin juga nyapu malam-malam keluar gitu ya teman-teman. Bukan masalah pamali ya, tapi karena memang ya udah gitu, kita kumpulin aja di belakang. Dan di sini juga aku langsung sapu halaman depan. Ini tuh udah dipel sama umi aku ya teman-teman. Jadi aku tinggal sapuin aja, tinggal bantu sapu-sapu. Jadi aku nggak pel ulang. Dan sudah sampai di penghujung video. Aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih atas supportnya. Dan aku akhiri video kali ini dengan nyapu-nyapu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.